301096. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Dandi Ramadan dengan NIM 200301096 dari Universitas Muhammadiyah Riau, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan akuntansi. Di sini saya dapat amanah berupa tugas, yaitu cara pengisian SPT melalui e-filing, di mana amanah ini diberikan oleh dosen pengampu saya yang baik hati, yang bernama, salam hormat Bu, Ibu Dwi Pionasari, SEMAK. Nah, langsung saja kita bahas bagaimana sih tutorialnya ya kan. Nah, di sini saya sudah masuk ke dalam portal DJP. Tinggal login aja lagi kan. Nah, tapi sebelumnya untuk mendapatkan portal ini kita buka Google terlebih dahulu. Terus kita klik aja www.pajak.go.id. Nah, kita buka, nanti ada DJP di situ, kita buka, nah nanti muncul seperti ini. Di sini saya sudah memasukkan NPWP-nya beserta password-nya. Ini password rahasia ya, tak boleh dikasih tahu. Kemudian di sini untuk login itu diperlukan kode. Kita masukkan sesuai dengan apa yang tertera di layar tersebut, yaitu kodenya GA3A6. Ini sudah sama, langsung saja kita login. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di sini kita sudah masuk ke dalam portalnya, di dalam portal untuk pengisian SPT ya. Jadi sekedar menambah wawasan, saya kasih tahu apa sih itu SPT ya kan. SPT adalah singkatan dari surat pemberitahuan, di mana surat pemberitahuan ini digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan kepada pihak pajak, untuk melaporkan surat pajaknya ya. Nah, di sini sudah ada tertera informasi profil, bayar, lapor, layanan. Nah, di sini saya ingin membagikan tutorial itu SPT-nya yang 1770 SS. Dia SPT ini terbagi tiga, ada yang 1770, 1770S, dan SS. Di sini saya akan berbagi tutorial yang 1770 SS. Langsung kita klik di sini lapor, karena kan kita ingin melaporkan ya kan tutorialnya. Nah, di sini terdapat ada form mengunduh formulir, ada e-filing tadi. Karena kita tadi menggunakan e-filing untuk pengisiannya, kita klik e-filing. Oke, kita tunggu sebentar. Nah, setelah itu muncullah seperti ini, layarnya ada arsip SPT, buat SPT, draft SPT, dan bantuan. Kita tidak memerlukan bantuan ya, jadi langsung saja kita klik untuk buat SPT. Nah, ini dia, kita klik buat SPT. Nah, di sini akan muncul formulir SPT, di mana dia akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang ada. Yang pertama, apakah Anda menjalankan usaha atau pekerjaan bebas? Tentu kita klik tidak. Kenapa? Karena SPT 1770 SS ini itu dia hanya menjalankan satu usaha. Kalau kita klik iya di sini, nanti tidak akan muncul di sini SS ya, di bawahnya. Maka kita pilih tidak. Kemudian pertanyaan kedua, apakah Anda seorang suami atau istri yang menjalankan kewajiban perpajakan terpisah atau pisah harta? Tentu tidak. Kita klik tidak. Nah, ini pertanyaan terakhir, apakah penghasilan bruto yang Anda peroleh selama setahun kurang dari 60 juta? Tentu kita klik iya. Karena penghasilan bruto yang dibutuhkan atau ketika kita mengisi SPT 1770 SS, apalagi orang pribadi ya wajib pajaknya, itu penghasilan brutonya harus di bawah 60 juta. Kita klik iya. Nah, ini dia muncul ini kan. SPT 1770 SS. Nah, inilah yang mau saya praktekkan di sini. Saya mau berbagi tutorialnya. Kita klik langsung. Nah, kita tunggu. Nah, di sini kita sudah nampak diagram garis 33,33%. Artinya di sini kita belum 100% untuk mengisi data formulir. Nah, di sini kita pilih tahun pajaknya. Karena ini tahun 2022, saya belum bisa move on. Dari tahun 2021 saya klik 2021, ya kan. Di sini ada status SPT, normal atau pembetulan sih. Nah, kita pilih normal. Kalau kita pilih pembetulan berarti itu ada kesalahan, kejanggalan atau kekeliruan dari pengisian sebelumnya. Kita klik normal, tahun 2021, kita klik selanjutnya. Nah, kalian bisa lihat teman-teman di sini diagramnya garisnya sudah naik 66,67%.
Artinya itu kita sebentar lagi mencapai 100%. Oke, selanjutnya, langkah selanjutnya ada di sini A, pajak penghasilan. B, penghasilan yang dikenakan PPh final dan yang dikecualikan dari objek pajak. C, daftar harta dan kewajiban. Dan D, pernyataan. Kita harus A dulu kita kerjakan. Saya praktikankan. Nah, di sini 58 saya isi 55 juta sajalah. 55 juta. Nah, 55 juta. Nah, ini kan pengurangannya 0. Ini saya mau isi 550.000. Ini saya anggap aja ini adalah pengurangan dari iuran pensiun atau bisa juga JHT lah, jaminan hari tua ya kan. Nah, di sini kan ada PTKP atau penghasilan tidak kena pajak. Itu saya isi aja K0. Anggaplah saya sudah kawin tapi kan tidak ada tanggungan. Nah, bisa. Nah, ketika kita sudah ini sesuai, maka itu akan nihil di sini keterangannya. Tapi kalau ada yang kayak misalnya ada yang tidak ini, itu keterangannya bisa kurang bayar atau lebih bayar. Ketika dia kurang bayar atau lebih bayar, itu kita akan diarahkan ke langkah-langkah berikutnya. Saya tidak tahu, karena saya ingin nihil saja, biar ini kan langsung nihil. Ini sudah sesuai, kita klik berikutnya. Nah, itu dia. Nah, berikutnya di sini yang saya sudah bacakan tadi, bagian B, penghasilan yang dikenakan PPh final dan yang dikecualikan dari objek pajak. Di sini ada dasar pengenaan pajak atau DPP, ada penghasilan bruto pajak penghasilan final, ada pajak penghasilan final terhutang, dan yang terakhir ada penghasilan yang dikecualikan dari objek pajak. Di sini saya kosongkan saja, karena saya di sini hanya mempraktikkan ya kan. Saya kosongkan, kemudian langkah berikutnya. Nah, ada daftar harta dan kewajiban di sini. Yang pertama, jumlah keseluruhan harta yang dimiliki pada akhir tahun pajak. Dan yang kedua, jumlah keseluruhan kewajiban atau hutang pada akhir tahun pajak. Nah, di sini saya isi aja menjadi 17 juta lah. 17 juta. Nah, 17 juta ini saya isi menjadi berapa ini bagusnya? 15 juta ya saya isi di sini. Nah, 15 juta. Oke, kita klik berikutnya. Nah, di sini ada yang namanya pernyataan. Pernyataan ini adalah untuk kita tuh menyatakan benar-benar setuju atas apa yang kita isi. Jadi di sini keterangannya dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibat termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas adalah benar, lengkap, dan jelas. Jadi kita harus setuju. Ini kan saya hanya praktekkan saja buat bagi tutorial. Ini saya klik setuju. Kemudian selanjutnya. Oke, selanjutnya. Nah, ini kalian nampak diagram garisnya sudah 100%. Berarti ini kita sudah berhasil, sudah oke, sudah mantap. Nah, di sini untuk langkah selanjutnya, kalau untuk yang benar-benar ingin menyampaikan SPT atau melaporkan itu, kirim SPT di sini. Nanti ada kode verifikasi, ada nanti langkahnya di email, dan selanjutnya. Saya hanya berbagikan sampai di sini tutorial saya. Semoga tutorial ini menjadi berkah, bermanfaat, dan menambah ilmu bagi yang menonton, saya harap. Sekian dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad bin Ramadan, pamit.